Pada 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu yang membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai pada akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Di kediaman Soekarno pada 16 Agustus 1945, Soekarno sedang duduk membaca beberapa dokumen, lalu Fatmawati datang menghampirinya, dan tak lama kemudian, Syekh Rosaleh dan Wikana datang tergesa-gesa. Bu, sudah malam, istirahatlah dulu, besok lebih penting. Tidak bisa, Pak. Tekanan dari para pekerja begitu besar. Mereka mendesak kita untuk melanjutkan kemerdekaan secepatnya. Enggak, kami sudah tidak bisa menunggu lagi. Jepang sudah menyerah. Inilah saatnya. Kalian jangan gegabah. Kita butuh kesepakatan. Ini soal bangsa. Justru karena itu, Bu, malam ini Bu harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Di sana akan kita siapkan proklamasi. Tenang, kalian ingin menculik presiden di masa depan. Maafkan kami, Bu. Ini demi kemerdekaan ini. Bu Hatta juga harus ikut kami. Ini undangan penculikan. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok di rumah Mayor Subeno oleh golongan pemuda. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan perintah pemuda. Kami akan menyusun teks proklamasi. Kabar dari Jakarta. Bangsa Mana Maeda siap membantu persiapan proklamasi. Bu harus kembali. Bagaimana? Baiklah, proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Jakarta, 16 Agustus 1945, pada malam hari Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Silakan gunakan rumah ini. Saya tidak akan menunggu. Saya mohon biar dikatakan militer Jepang sekarang. Terima kasih atas pengertian Anda, Laksamana. Baik, mari kita menyusun kalimat yang akan mengubah sejarah negeri ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Tanda tangani saja sebagai wakil bangsa Indonesia, jangan pribadi. Biar saya ngetik ulang saja teksnya. Kita harus mengumumkan esok pagi. 17 Agustus 1945, pada pagi hari di kediaman Soekarno, Fatmawati menjahit bendera merah putih, disertai dengan suasana khidmat dengan suara rakyat yang telah berkumpul di Pegangsaan Timur untuk menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia. Mas, ini benderanya sudah jadi, belum sempurna tapi penuh cerita. Terima kasih, Pak. Ini akan menjadi simbol bangsa merdeka. Bu, warga sudah berkumpul di Pegangsaan Timur. Semuanya menanti. Pagi itu, 17 Agustus 1945, di halaman rumah Soekarno, tiang bambu berdiri dengan bendera merah putih yang belum sepenuhnya berkibar. Rakyat dari berbagai kalangan berkumpul dalam diam, menanti dengan tegang. Soekarno mengenakan jas putih dan peci hitam,
melangkah ke mikrofon. Di tangannya selembar kertas berisi janji kemerdekaan, dan dengan suara lantang ia mulai membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kau di dataku tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang Apa yang tadi ya,